Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah, amma ba'du. Sungguhnya cepat atau lambat, ya suka atau nggak suka, disiapin atau nggak disiapin, putus asa, kecewa, atau orang lagi semangat banget hidup. Kalau surat Ali Imran ayat 185 kan memastikan bahwa a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, kullu nafsin dha'iqatul maut. Innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Shadaqallahul azim. Jadi memang di sini jelas banget setiap yang berjiwa, pokoknya siapa aja, yang muda, kadang-kadang bayi baru lahir meninggal, belum sempat lahir meninggal di dalam perut. Ada jamaah haji tertua kita 109 atau 113 gitu ya kan. Dan bahkan saya pernah ketemu nih di Jakarta gitu ya, seorang yang dia pengennya meninggal gitu. Cuman bukan karena dia putus asa, dia memang udah nggak ada temen. Jadi kalau orang udah tinggal sendirian curhat, sama cucunya cerita zaman perjuangan, cucunya cerita Mobile Legend, ya kan dengan nyambung ya kan gitu. Angkatannya udah pada nggak ada ya. Udah nggak ada. Ya Allah cabut aja deh saya itu. Dia bukan karena putus asa, karena memang udah tua banget gitu, sakit, ya udah pasti gitu kan. Orang kalau makin tua kan makin problem kayak gitu. Jadi ini memang sudah merupakan ketentuan, keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ada, ya kita harus mengisi kehidupan kita ini dengan baik. Karena waktu kita tahu hidup kita dibatasin, kita kan berjuang untuk hidup yang berkualitas dan mati juga berkualitas gitu kan. Bukan berarti setelah orang mengingat akan kematian kemudian dia jadi loyo, tapi semangat dia. Iya, misalnya nih anak-anak berapa orang harus kita cukupin mereka, harus kita persiapkan bekalnya nih untuk mereka. Seharusnya secara positifnya seperti itu. Orang waktu dia mengingat mati, dia semangat untuk mencari kehidupan yang baik. Oke. Tapi gimana cara ngomong ke orang yang lagi putus asa gitu? Apalagi kita nih yang sama. Iya. Ngeliat buka TikTok isinya motivasi nambah mati. Iya. Kalau orang lagi begitu kan penting nih ya. Iya. Memang orang kayak gitu ya pasti kita harus masuk ke dalam hatinya, ke dalam perasaannya gitu kan. Mencoba menyelami. Emang kalau dibacain ayat atau misal ente gimana sih kufur kalau begini-begini, mungkin dia juga makin kencang tuh ngikat lehernya kan. Tapi kalau gitu iya memang ini berat gitu. Kita coba berada pada posisinya dia gitu. Nah, aku malah bingung gini Ustaz. Sebenarnya dalam Islam kan banyak mungkin orang-orang yang kena masalah ataupun orang berpikir bahwa gue pengen mati aja, walaupun yang kita pernah dengar bahwa ketika manusia mati lu bukannya masuk surga, misalnya Tuhan belum ngasih waktu lu untuk mati dan lu mati. Nah itu gimana sih sebenarnya? Iya, orang menganggap bahwa kalau dia meninggal urusan selesai. Padahal kan enggak. Ya, yang di dalam kepercayaan kita justru mati itu adalah awal dari kehidupan. Iya kan? Karena dia harus melewati step-step yang panjang sampai yaumul hisab, sampai yaumul jaza, ya kan? Sampai yaumul ba's dulu ya, hari dibangkitkan, kemudian yaumul hisab dihitung, yaumul jaza dibales gitu ya. Dan kalau memang ada sesuatu yang berat menimpa dia, ya itu memang dalam aturan agama kita, kita nggak boleh tamanni atau bercita-cita, berniat minta diakhiri, minta meninggal gitu sama Allah. Tapi ya kalau memang posisinya sulit, kadang kita juga misalnya ketemu sama orang, Pak Ustadz, bapak saya udah begini-begini, kan kita nggak enak juga ya, biar cepet deh kan kita nggak enak juga begitu ya kan. Kita akan nyampein doa sebagaimana yang diajarin oleh Nabi, ya. Karena kita boleh, kita secara pribadi atau doain orang kita baca. Allahumma ahyini. Ya, in kanatil hayat khairan li. Ya Allah hidupkan aku. Kalau kehidupan itu baik buatku. Ya, jadi kalau buat orang lain tinggal ganti domirnya aja. Allahumma ahyihi kalau dia laki-laki. Allahumma ahyiha. Ya Allah hidupkan dia. In kanatil hayatu khairan lahu. Kalau hidup itu lebih baik. Tapi ya wafatkanlah dia, ya, in kanatil wafatu khairan lahu.
Ya, kalau wafat itu atau kematian itu lebih baik buat dirinya, maka wafatkan dia juga dalam keadaan baik. Nah, kalau terpaksa, kalau terpaksa harus berdoa, ya, lidurrin asobahu, karena satu beban yang berat atau misalnya penyakit, nauzubillah wal iyadzubillah, ya, misalnya orang kecelakaan, dia kehilangan organ tubuhnya, ya segala macam, dia dalam kondisi seperti itu kan, ya mungkin saja ya Allah hidupkan aku seandainya hidup ini baik buatku, tapi juga ya wafatkan aku, in kanatil wafatu khairan li, kalau seandainya wafat itu baik juga buatku. Dia masih tetap minta sama Allah Subhanahu, sang penentu keputusan. Jadi bukan dia sendiri yang menentukan. Ini udah parah deh. Karena bisa jadi mungkin dengan keadaan yang seperti itu, kalau dia hidup justru malah mungkin mendatangkan rezeki dan kebaikan buat